Haleluya. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau kita dapat bertemu, kita dapat berjumpa kembali, menikmati segala anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, pagi yang baik ini mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami boleh bersyukur kepadamu pagi hari ini oleh karena anugerah Tuhan yang kami boleh nikmati sampai saat ini. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan limpahkan dan karuniakan di dalam setiap kehidupan kami. Pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini satu tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu kekuatan sebuah pengharapan. Sekali lagi tema firman Tuhan yaitu kekuatan sebuah pengharapan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita boleh menjalani kehidupan di tahun 2022 sampai di penghujung tahun ini. Dan kita sedang mempersiapkan diri untuk memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2023. Sebagai orang-orang percaya, kita perlu mengerti dan menyadari bahwa sebagaimana ramalan, sebagaimana prediksi tentang keadaan, tentang kondisi dan situasi yang akan terjadi di tahun 2023 adalah satu keadaan yang kurang baik. Ada berbagai pakar ekonomi menyampaikan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang kelam. Tahun di mana akan terjadi kegoncangan ekonomi secara global. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, keadaan kondisi yang masih misteri dan penuh dengan ketidakpastian ini akan mempengaruhi setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Keadaan-keadaan yang kita dengar dan saksikan lewat media massa akan mempengaruhi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Nah, bagaimana kita mempersiapkan diri kita memasuki tahun 2023? Dengan keadaan, dengan kondisi yang masih misteri, yang penuh dengan ketidakpastian, bahkan ada perubahan-perubahan yang terjadi. Pagi hari ini, lewat firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 dan 20. Dikatakan demikian, Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Dikatakan demikian, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, dari firman Tuhan ini kita belajar hal yang pertama, bahwa pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa. Sekali lagi, hal yang pertama dikatakan, pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sauh atau jangkar adalah sebuah alat yang kecil. Tetapi alat ini dapat apa? Dapat membuat kapal yang besar, ya, tidak mudah dihempaskan oleh gelombang. Jangkar atau sauh yang kecil ketika
dilemparkan ke dalam laut, dilabuhkan ke dalam laut, maka akan membuat kapal yang besar tetap berada pada posisinya, tidak mudah diombang-ambingkan, dihanyutkan, ya. Oleh apa? Oleh gelombang, oleh badai, oleh angin. Sauh atau jangkar ini ketika dilabuhkan dari atas sebuah kapal akan membuat kapal itu tidak mudah bergeser. Kapal itu tidak mudah terhempas, terbawa arus, terdampar, atau karam karena badai, karena angin, karena gelombang. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, itulah sebuah gambaran tentang pengharapan. Dikatakan pengharapan adalah sauh, pengharapan adalah jangkar, sekalipun kecil, tetapi mampu menahan kapal yang besar dari gelombang, dari badai, dari angin tofan. Sehingga kapal itu tetap berlabuh pada posisinya. Demikian juga dengan setiap kehidupan kita. Menjalani kehidupan di dunia ini, bagaikan kita sedang berlayar, kita sedang ada di dalam sebuah kapal yang apa? Kadangkala mudah terhanyut, mudah terbawa arus, mudah diombang-ambingkan. Tetapi kalau ada pengharapan di dalam hidup kita, seperti sauh, seperti jangkar yang kecil ini, maka pengharapan itu akan membuat jiwa kita tetap kuat dan aman. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, keadaan dan kondisi akan membuat banyak orang hidup di dalam keadaan tertekan. Keadaan dan kondisi dunia ini akan membuat banyak orang hidup di dalam keadaan yang apa? Penuh dengan keputusasaan, penuh dengan kekecewaan. Akan ada banyak orang yang apa? Akan mengalami kegoncangan di dalam jiwanya, stres dan lain sebagainya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, milikilah pengharapan di dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan jelas dikatakan bahwa pengharapan adalah sauh, adalah jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Nah, itu sebabnya sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, tetaplah miliki pengharapan di dalam setiap kehidupan kita. Pengharapan adalah sebuah kepastian di dalam hidup kita. Jangan buang pengharapan. Jangan biarkan kita hidup di dalam keadaan putus asa, patah semangat. Jangan biarkan hidup kita penuh dengan kekecewaan. Tapi milikilah pengharapan di dalam setiap kehidupan kita. Jadikan pengharapan kita sebagai sesuatu yang pasti di dalam hidup ini. Ibrani 6 ayat yang ke-11 berkata, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Yang kedua, kita perhatikan lewat firman Tuhan di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-19 dan 20. Hal yang kedua yaitu pengharapan kita harus tertuju kepada Yesus Kristus. Sekali lagi, hal yang kedua, pengharapan kita harus tertuju kepada Yesus Kristus. Dikatakan di dalam ayat 20 dengan jelas, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menghadapi keadaan dunia yang penuh dengan misteri, penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan berbagai gejolak, gelombang, badai-badai kehidupan.
Mari jadikan Yesus Kristus sebagai pusat dari pengharapan kita. Yesus Kristus adalah pengharapan satu-satunya kita sebagai orang-orang percaya. Jangan berharap kepada sesuatu yang tidak pasti dalam dunia ini. Tapi mari milikilah pengharapan di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pengharapan di luar Yesus Kristus adalah pengharapan yang sia-sia. Itu sebabnya Kolose pasal 1 ayat 27 berkata, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulia rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini bagi kami sekalian. Biarlah dalam menjalani hidup ini, pengharapan itu selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan pengharapan itu biarlah tertuju kepada Yesus Kristus. Karena kami percaya pengharapan di dalam Yesus adalah pengharapan yang tidak sia-sia. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami melangkah bersama Tuhan di hari baru ini mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.